Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video berikut ini merupakan praktek baik coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua, observasi, dan yang ketiga, pasca observasi. Pada kesempatan yang pertama merupakan coaching untuk pra-observasi. Nah, dalam hal ini saya akan mengcoaching rekan sejawat saya yaitu Ibu Anita. Kepada Ibu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita, mengajar di SDN Negeri Jukweja, guru kelas 2. Terima kasih kepada Ibu Anita. Ibu Anita, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kira-kira pada hari ini apakah Ibu Anita punya waktu sebentar? Iya Bu, berhubung jam saya kosong. Ya, terima kasih kepada Ibu Anita sebelumnya atas waktunya di sini. Nah, nanti Ibu Anita kita mengobrol-ngobrol di mana kita akan melakukan kegiatan supervisi. Nah, tetapi sebelum saya nanti observasi atau kunjungan ke kelas, langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah pra-observasi. Nah, pada kegiatan ini saya ingin bertanya sedikit. Saya juga ingin melihat kesiapan Ibu Anita dalam rangka pembelajaran yang akan dilakukan nanti ya. Nah, observasi nanti ini bertujuan di sini Ibu Anita adalah untuk membantu Ibu Anita dalam menggali potensi yang ada di dalam diri Ibu Anita dan siswa-siswa tentunya dalam rangka kompetensi belajar atau dalam rangka kompetensi pembelajaran di kelas supaya menjadi lebih baik. Nah, yang pertama Ibu Anita yang saya tanyakan, kira-kira nanti apa sih yang Ibu Anita lakukan, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu Anita sampaikan untuk pada observasi nanti? Jadi pada saat ini observasi nanti saya masuk ke bab baru yaitu bab 3 pembelajaran matematika tentang waktu dan durasi. Jadi untuk observasi besok, tujuan pembelajaran siswa dapat menggunakan ukuran waktu dalam aktivitas sehari-hari. Oh ya, berarti ada 2 ya Bu ya nanti. Yang pertama Ibu Anita nanti memperkenalkan kepada siswa tentang waktu atau durasi. Nah, yang kedua mungkin Ibu Anita nanti memiliki tujuan dalam kegiatan yaitu menggunakan ukuran waktu tadi dalam kegiatan sehari-hari. Berarti ya, berarti pada saat nanti observasi ada 2 indikator yang akan Ibu Nita capai. Kemudian Ibu Nita, bagaimana sih nanti Ibu Nita dalam pembelajaran nanti? Maksud saya pembelajaran Ibu Nita sebelumnya itu seperti apa? Dan kira-kira pengembangan apa sih yang akan Ibu Anita lakukan dalam kegiatan bab yang akan datang? Sebenarnya saya menggunakan PowerPoint. Saya pikir dengan menggunakan PowerPoint itu untuk membantu siswa memahami materi lebih baik. Tetapi ternyata ketika saya ulangan harian, ternyata hasil siswa yang nilainya di atas KKM masih sedikit, jadi tidak sesuai dengan harapan. Oh ya, jadi Ibu Nita sudah mencoba melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Nah, kira-kira kenapa ketika Ibu Nita melakukan kegiatan ternyata masih saja ada banyak siswa yang tidak sesuai dengan harapan Ibu Nita? Mungkin karena saya hanya menggunakan PowerPoint, jadi pembelajaran belum berpusat ke siswa. Jadi makanya nilainya masih kurang. Mungkin perlu tambahan yang lebih untuk membuat siswa lebih memahaminya lagi. Oh iya, jadi selain yang itu tadi yang sudah Ibu Nita lakukan, ada nggak sih kira-kira pengembangan apa yang akan Ibu Anita lakukan, kira-kira apa pengembangannya? Nah, itulah jadi ketika saya menggunakan PowerPoint, ternyata hasilnya masih saya pikirkan. Saya ingin membuat alat peraga untuk siswa-siswi
Mungkin kinestetik dapat membuat dia untuk memahami materi lebih baik. Jadi rencana saya ingin membuat RPP yang berdiferensiasi, jadi lain alat peraga PowerPoint. Lalu saya ingin membuat apa siswa lebih memahami bagaimana memahami waktu dengan menggunakan lagu. Ya, selain PowerPoint, Ibu ingin juga melakukan pembelajaran dengan menggunakan lagu supaya anak lebih paham, Bu ya. Nah, jadi kalau saya tangkap tadi, berarti Ibu Nita ini ingin pengembangan yang ingin dilakukan adalah membuat pembelajaran berdiferensiasi atau membuat modul ajar berdiferensiasi gitu ya, Bu ya. Nah, jadi maksudnya berbeda. Jadi nanti Ibu sudah maksudnya berbeda dengan yang sebelumnya mungkin ya, Bu ya. Jadi ini untuk pengembangan yang Ibu Nita lakukan nanti, untuk pengembangan yang akan Ibu lakukan, kira-kira strategi apa sih yang akan Ibu lakukan atau rencana apa sih yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran tersebut? Saya ingin membuat alat peraga akan menggunakan PowerPoint dan juga membuat LKPD. Jadi nanti ketika proses pembelajaran, siswa saya membentuk dalam kelompok-kelompok. Saya nanti juga akan membuat lagu tentang waktu. Jadi lirik saya ganti dengan unsur waktu supaya menambah dipahami oleh siswa. Oh ya, berarti supaya dipahami siswa, Bu. Jadi kalau yang saya tangkap tadi, Bu Nita membuatnya pembelajaran itu yang mengakomodir semuanya kebutuhan untuk siswa, Bu ya. Betul. Sebenarnya itu saya mengkomodir dari gaya belajar Bro. Seperti yang kita ketahui, gaya belajar itu akan ada 3, visual, auditor, dan auditory. Dan kinestetik mungkin saya menggunakan PowerPoint hanya untuk siswa yang gaya belajarnya visual. Nanti jadi untuk auditory saya akan pikirkan itu menggunakan lagu. Liriknya diganti dengan waktu. Kinestetik membuat alat peraga yang siswa langsung memegang alat peraga tersebut. Oh ya, jadi di pembelajaran Ibu Nita nanti itu sudah berpusat kepada siswa ya, Bu ya. Nah, jadi semua gaya belajar dan kegemaran siswa itu tercover semua di dalam pembelajaran yang akan Ibu Anita rencanakan nanti, gitu ya, Bu ya. Menurut saya itu sangat bagus, Bu, sangat bagus sekali gitu, Bu Nita. Nah, kemudian kira-kira dalam pembelajaran atau dalam melaksanakan rencana ini ada nggak Ibu Nita nanti melibatkan rekan atau teman gitu dalam membuat alat peraga yang Ibu Anita sampaikan tadi? Rencana saya ingin membuat di sekolah ketika jam kosong. Jadi nanti saya minta bantuan rekan-rekan sejawat untuk membantu membuat alat peraga untuk membuat dari stiropan nanti. Oh ya, jadi berkolaborasi sesama rekan sejawat ya, Bu ya. Nah, kemudian Ibu kan untuk semua kita tetap berkembang pembelajaran itu kita harus mengadakan refleksi diri supaya kita tahu yang kita lakukan itu seperti apa. Nah, kira-kira untuk refleksi yang akan Ibu Nita lakukan itu nanti seperti apa, Bu? Jadi sebenarnya saya sangat bersyukur dengan adanya supervisi ini, Bu. Jadi saya bisa merefleksi diri, kira-kira proses pembelajaran saya itu kurangnya di mana. Jadi nanti saya untuk mempertimbangkan supaya proses pembelajaran di kelas itu lebih baik dari sebelumnya. Ya benar, Bu. Dengan adanya supervisi ini sebenarnya
supervisi itu membantu kita dalam rangka meningkatkan kompetensi kita ya Bu ya. Nah dengan adanya supervisi ini kita melibatkan orang lain, melihat kemampuan ataupun kekurangan kita, sehingga nanti proses pembelajaran kita itu berkembang ke arah yang lebih baik gitu. Nah dan pembelajaran kita itu nanti diharapkan berpusat kepada murid. Iya Bu. Nah, dari paparan yang Ibu Anita sampaikan tadi, saya sudah tidak sabar loh nanti Ibu Nita melihat pembelajaran Ibu Nita nanti rencananya tuh seperti apa nanti di dalam kelas. Nah, kira-kira nanti itu rencana observasi nanti yang akan kita lakukan ini rencananya kapan kira-kira Bu Nita? Sesuai jadwal supervisi kita Bu, di hari Selasa jam 1 sampai jam ketiga. Di kelas 2 pukul 8. Oh, berarti pagi Bu ya nanti ya Bu ya. Pagi di jam pertama dan jam ketiga gitu ya. Ya Bu, insya Allah nanti mudah-mudahan kegiatan observasi nanti yang kita lakukan nanti berjalan lancar Bu ya. Tidak ada halangan. Dan nanti harapan kita semua, harapan Ibu Nita tuh apa yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan. Terima kasih kepada Ibu Nita atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat Ibu Anita. Nanti kita lanjutkan kegiatan kita pada tahap observasi. Terima kasih sebelumnya Bu Nita. Sama-sama Bu.